بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتربية الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى الأنهار وسط الأخيار عدد نعمها بفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa sampai saat ini, di waktu ini masih terus memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat iman dan takwa yang paling utama, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan insyaallah kumpul kita di tempat ini kelak akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa lisan kita basah dengan zikir kepada Allah, lisan kita basah bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat uzma baginda Muhammad di dunia dan di akhirat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, panutan kita, Romo Kiai Munir, dan para asatidah, para sepuh lan bini sepuh, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ngapunten nek kula sempat sedaya bawa sebutan mungkin wektane ngantos jam 3 dalu nggih. Soale yo ngapunten nek kedalon Kiai Munir mungkin gak saya. Langkung-langkung dumateng para habaib enten saking Surabaya nggih. Langkung saya nek mung sekedhik mawon, tapi sedikit yang insyaallah manfaat. Mungkin monggo kang kula betakaken saged manfaat iki kula khususipun lan dumateng jenengan sedaya insyaallah kangge sangu oleh-oleh untuk tengriya jenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Niki nek wau kula pengertian kalih sancan itu. Wah, nek ngerti para habaib kebak nene para guru kebak, kula boten cepet-cepet ndugeni tengene Kiai Munir. Terus kalau saking kalau ditelepon, waduh, kalau lagi sajane nek mboten nuruti Kiai Munir, ajeh nek kula niku kuwat. Amargi piyambakipun guru kula tiyang sepah kula didhawuhi kula ket wulan wingi. Beb, bulan depan digodhog. Nggih, ngoten lho. Tak pikir supe, subhanallah. Nek wingi kita seminggu kepotong Solo kepanggih kula boten purun mundur nek dereng panggih kula. Kepanggih kula, Beb kula teng mriki namung nggon jenengan ampun supe Beb tanggal 11. Nggih, tak pikir ijek. Ternyata para guru-guru kula teng mriki sedaya. Terus kula kemutan, idzal wujudan ma batala tayammum. Nek wis ketok banyu sing tayammum batal iki tayammum. Kudune kula iki boten sanad kanten mriki, soalé para habaib para kiai iki langkung-langkung pinter timbang kula. Nek piyambake sedaya iki alhamdulillah sami sinau nggih. Nggih, taklim kita buktikan nek kula namung kados tiyang malang
Paitan sorban, paitan brewok, wani ngendikan wonten Pak Bulan Golek insyaallah amakin kelapai dawuh saking Kyai Munir, mugi-mugi didongaaken Kyai Munir ngantos insyaallah ngantos paripurna saged nglampahi dawuhipun panjenengan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kempal kita atau panggilan ini amargi kita niku setunggal manah, satu hati di antara kita. Hati kita satu, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manah ingkang gumantil dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek boten makadah manah ingkang gumantil dumateng Allah Subhanahu wa taala, boten mungkin kembali niki. Sinten jenengan, sinten kula. Kula boten tepang jenengan, jenengan boten tepang kula. Paling karena gambar-gambar tok, oh gambare wong kuwi kok bengi kumpul. Nah amargi napa? Manah kita setunggal. Karena di hati kita ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kepada Rasul, sehingga di malam hari ini kita dikumpulkan bersama di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mengumpulkan kita ke tempat ini hanya satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kepada Rasul. Niku tok sing. Nek liyane niku katut ngoten to. Sing penting gadah takwa dumateng Allah, sing penting ngawula dumateng Allah Subhanahu wa taala lan tresna dumateng Nabi Muhammad mesti kempal. Nek pun kempal teng donya ampun bingung mengetengaken jeneng mesti kempal pasti. Amargi napa? Tresna dumateng Nabi Muhammad SAW anta man ahabbta kanjeng Nabi ngendikan, kowe kabeh bingung bakal kumpul ning akhirat kasih mbok tresnane sinten. Tresna hebat pas ngene muni tempat mereka muni. Kempal kalau syahdu kalau jalan baik kempal mereka. Tuhan Tuhan di kempal sampai kempal setiap mereka insyaallah amargi nama modal tresno, modal cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam didasari takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek pun ngendikan takwa sekedhik kemawon kula ajeng setunggal syair Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ngendikan wa'mur bil awradil ibadah umrah al-fani wa wasa'u zamani muzma'i. Wa'mur bil awradil ibadah umrah al-fani. Hei manusia-manusia yang ada di dunia, hei kanca-kancaku, hei sedulur-sedulurku dengan Habib Abdullah bin Al-Haddad, makmurno uripmu ning donya, makmurno umurmu sing sekedhik ning donya iki kanthi wirid-wirid dumateng Allah Subhanahu wa taala, kanthi napa ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita umur al-fani, ora suwe ning donya. Swidak tahun 70 tahun iki pun di masa kanjeng Muhammad. Umur umat itu orang muncul sampai 70 tahun, swidak harus 70 tahun itu umur kanjeng Nabi Nabi Muhammad. Lan pripun nek langkung saking dosa angsal bonus saking Gusti Allah, mbok menawi ken nambah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan sing kirang saking niku ya berarti Anda belum beruntung, ngoten nggih. Kudune swidak nek namung tiga dosa tok. Tetapi 30 tadi itu kalau diisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala langkung sae ketimbang yuswa ingkang sangang dosa tahun napa 100 tahun lek boten gadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa'mur, dipenuhi, diisi, diperbanyak aurat, banyak wirid, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita sangat pendek di dunia dibanding umat-umat terdahulu. Karena apa? Nek dihitung umat-umat kolomben niku yuswane atusan tahun. Bahkan Nabi Nuh niku dakwah tok. Dakwahnya Nabi Nuh itu di dunia 950 tahun untuk berdakwah. Nah kita kan yosone pinter. Paling boten 1000 tahun rampung niku. Lah nek didelok umure atusan tahun nek dihitung takwane dumateng Allah langkung kadang-kadang awake dhewe. Kados sakniki contoh
Kulo niki umpami Yosoko niki petang dosa tahun. Dipotong masa balik 15 tahun berarti petang puluh dikira 15 namun selawe tahun tok umur sing disebut ibadah. Yo nek ketompo kabeh selawe tahun, lah nek ora swarga adoh. Tapi swarga niku dibandingi umat masih kelompok. Tetapi diterangkan bahwasanya umat-umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diberi oleh Allah umur yang singkat. Karena apa? Karena umur yang singkat itu bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang semua. Kok sakit? Bisa aja Allah yang mengandalkan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada baginda Muhammad dan cintanya kepada baginda Muhammad dibagi untuk umat-umatnya semua. Nek tresno kepada Nabi Muhammad Gusti Allah, nggih tresno kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah cinta kepada Rasulullah tetapi umatnya tidak ada cinta, yang tidak mungkin. Karena apa? Rasul tidak mau cintanya Allah itu hanya untuk Rasul kok tidak mau. Rasul tidak mau rahmatnya Allah hanya untuk Rasul kok tidak mau. Rasul tidak mau barokahnya Allah hanya untuk Rasul kok tidak mau. Dengan bukti waktu Isra dan Mi'raj Rasul SAW telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau memberikan salam kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah mengucap salam itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan untukmu, rahmatku untukmu, barakatku untukmu, wahai Nabi-Nya Allah. Apa jawab Rasul? Assalamu alaina, aku terima keselamatanmu ya Allah, aku senang mendapat rahmatmu ya Allah, aku bangga mendapat barakahmu ya Allah. Tetapi wa ala ibadillahi shalihin, jangan cuma saya, umat-umat saya juga ya Allah. Umat-umatku yang soleh juga diberikan atau berikan rahmat kepadaku. Umatku yang soleh berikan juga ya Allah. Kalau engkau berikan barakah kepadaku, umatku juga ya Allah. Ini permintaan Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan ini pasti kabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang minta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena cintanya Rasul kepada diri kita, sehingga dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagian-bagian kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah, minta juga untuk umat-umatnya. Karena itulah umat manusia, umat Rasul yang usianya sedikit bisa banyak seperti usia orang-orang umat-umat yang terdahulu. Menjaga hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan satu akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sedinten iki pun tidak kesayangan pinten. Teng mriki lenggah teng mriki pun salat pinten jenengan. Pun zikir pinten zikir teng mriki. Pun istighfar mangketang. Nek umpami dalu menika tok jenengan pun istighfar ping sedoso misalnya. Sholawat ping sedoso, tobat ping sedoso, zikir matan Allah mas Quran mireng ping sedoso. Mangke tak nek sedalu niki tok jantung tidak saya seket kesainan mangke sedoso pinten 500 kebaikan kang 100 kesainan sedalu niki tok. Nek umpami niki jenengan lampahi setiap wekdal setiap dinten, berarti seminggu 500 kali 7 3.500 kebaikan seminggu dok. Mampet ke nek sholat dikalikan 4. Nek setahun lagi saudara kita nek sing umurnya bertahun-tahun mampet ke lebih daripada orang-orang terdahulu. Ini karena apa? Walaupun umur kafari, umur kita hanya sedikit di dunia, kita bisa mengharap surganya Allah lebih daripada umat-umat terdahulu.
karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini kan di setiap tempat, setiap panggilan saat ini kathah yang sholawatan, enten sing sholawatan barzanji, enten sing burda, enten sing sarful anam, enten sing buah maulud, sing bedurut, macam-macam sholawat di setiap tempat. Kenapa? Untuk mendapatkan jumlah pahala yang banyak supaya bisa masuk surga melebihi umat-umat terdahulu. Maka diberkati oleh Allah bil hadat wa'mur bil awrad dan ibadah. Ayo diisi urip nang dunya niki kanthi zikir dumateng Allah, kanthi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ibadah niku napa? Zikir niku napa? Napa zikir itu subhanallah niku bagian dari zikir. Nek zikir niku luas, ibadah niku luas. Jangan berpikir melihat satu keindahan alam, misalnya bibir Jawa, terus dia mentar enten pelangi, subhanallah, rabbana ma khalaqta hadza batila. Ngono to ganjaran ibadah jenengan. Memandang wajah ulama-ulama subhanallah tertarik ibadah jenengan. Boten namung salat tok, boten ibadah itu macam-macam. Misalnya jenengan ajeng dahar Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, ibadah. Nggih, makan perut kenyang angsal ganjaran ibadah. Ajeng sare maos doa ibadah. Mau mandi nyandang Allah ibadah, mau sekolah, mau kemana pun, sing ajeng teng sabin, sing ajeng teng toko, sing ajeng teng kantor, nek sedaya niat ibadah lillahi ta'ala, termasuk pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, mulai pergi sampai pulang ke rumah lagi. Ini yang dinilai untuk meningkatkan pahala kita, untuk membandingi umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun. Sing setri-setri misalnya, para ibu-ibu nek ajeng masak, nalika kerajaan Brambang manyati lillahi ta'ala, Bu. Nggih? Nalika masak lillahi ta'ala, korah-korah lillahi ta'ala, nggih, cuci pakaian lillahi ta'ala, niku sedaya amal jan amal ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngomel-ngomel, wis ben tak masak sing pedes-pedes salai. Bajine blonjone telat ben mulus-mulus. Nah, mboten asal ibadah mana utur patuh ning omah. Jadi ibadah kita ini luas. Luas. Diteruskan oleh Allah berkata, "Wasa'at zaman yang musma'in." Waktu di dunia ini cepatnya luar biasa. Kados kilat tetal niku. Jangan kemutan dewa injing mung saking tilam jenengan. Jam pinten, enten jam sekawan, enten jam 3, enten jam gangsal, enten jam 7. Mang banyak wekdal nek wejeng ngantos sakniki kados cepet apa dangu. Boten kraos cepet banget. Kelingan dhewe nek cilik saiki wis gede. Sudah punya anak, sudah punya cucu. Iki boten dangu. Sebentar. Nah, karena waktu tadi bergulirnya begitu cepatnya dan kita pasti akan berjumpa dengan kematian, makanya waktu yang bergulir dengan cepat ini kita isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita merugi. Tidak bisa diulang, hidup di dunia bisa diulang. Wes saya kita minta Allah saya sobat urip meneh dikasih saya boten saged. Tidak bisa. Alhamdulillah masih banyak guru-guru kita, masih banyak tempat-tempat masjid taklim yang mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek cara mesin niku dalu menika jenengan kula niki teng mriki ini masih diservis mesin ini. Kajeng benjing iki nek diengge lapake sae mriki ngoten. Lek nek mesin boten nate diservis nggih brebet-brebet monggo terakhir. Ini kesempatan semacam ini. Nah model-model tiang-tiang saat ini dijak pengawasan itu abote luar biasa. Dijak ngaji Allah paling lungguh wis nganti kesel sumuk wonge akeh paling subane aku wasiji.
Bumbon nek entuk roti, bumbon nek entuk sekul. Sekul sak beri wong limo sing maaf, apa ora sebab enak turu nang omah. Lha coba cak dangdutan. Wah, subhanallah. Cepet nek mlayu. Kadang melayu orang sedang melayu dangdutan. Karena apa? Merasa bahwa kita belajar itu hanya yang sia-sia. Padahal bukan mikir yang paling saya kata soal ini. Kesempatan kita berbuat baik hanya di tempat-tempat semacam ini. Di tempat lain itu wujud daripada perbuatan kita di tempat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan bahwa sapa wong nek kepengin sedo husnul khotimah. Sapa wong nek kepengin sedo mlebu swarga tanpa hisab, isinan waktu kalian tumindak itu sing saya. Isi kehidupan kita dengan amal yang baik, insya Allah meninggal husnul khotimah. Tidak mungkin orang berbuat baik meninggalkan husnul khotimah, tidak mungkin. Karena apa? Dia punya iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Kalau niki kesalahan dunia enten batas wekdal enten. Nek aku lali, soalnya waktu mlaku cepet banget musbahi, makanya ayo tak isi waktu kita itu kasih saya mbok menowo. Sapa ngerti aku ijek ngaos, ijek sholawatan, ijek rukuk, ijek maca Quran, ngerti-ngerti saya itu di alhamdulillah husnul khotimah. Lihat saudara kamu yakin, kau yakin. Nek sebentar mriki iki nek sakniki umpami seto mesti husnul khotimah. Yakin banget jenengan? Saya itu. Purun. Ampun be, bojo kok terus enek be ayu be. Gua dari pek tonggone utangku jake. Harus kita yakini tempat-tempat semacam ini tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam situ kan ada yang meninggal dunia, tidak mungkin dalam husnul khotimah, pasti husnul khotimah. Makanya ringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik semacam ini. Karena surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak gratis, kudu bayar. Parkir motornya bayar. Jangan parkir motor tak kudu. Nang tempat gitu. Kadang di sini parkir, kadang di Gusti Allah bayar jangan. Motor 2.000, mobil 5.000. Nek ora digembosi motor. Tentunya nek Gusti Allah bayar, surga gratis, boten sing gratis. Nek enten saja surga itu gratis apa-apa boten mungkin. Kedah bayar surga niku, kudu ibadah, kudu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudu sholat, kudu zakat, mesti qiyamul lail, kudu tumindak saya ini dibayar. Boten gampil. Qiyamul lail. Ngucap gampang qiyamul lail. Bisa tangi bisa, coba ngapain? Nek pas musim ketiga mungkin gampil, mergo kesumuan. Nek pas ketiga, pas nanti hujan terus adem, kok kita angel banget. Boten gampil itu untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya surganya Allah itu sulit, jalannya neraka Allah itu gampang. Makanya jalan yang sulit ini di dunia sulit, di akhirat itu enak. Nek teng dunia teng gampil, teng akhiratnya boten enak. Kados mori itu gampang. Sing mabuk, sing mendem, sing judi gampang. Neraka akhirnya. Tapi nek qiyamul lail, salat, zakat, ibadah selesai, apa surga akhirnya. Nah ini kesempatan kita, mari. Karena kita hidup hanya satu kali. Sekali ini yang menentukan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita bisa surganya Allah terlebih dahulu. Dengan umur yang pendek bisa mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Boten niku ditambah lagi dari Allah Subhanahu wa taala di setiap bulan Ramadan. Ada satu malam yang lebih mulia pada 1000 bulan. Makanya ibadah sedalu tok ganjarannya 1000 bulan. Kados ibadah 1000 bulan. Seperti ibadah 83 tahun sewengi tok. Nek bawa jalan dunia ini kesang kepanggih malam Lailatul Qadar niku ping 10 ping gangsal.
kepake pegangsal berarti jenengan nek kepake pegangsal nalika jenengan tasik ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala berarti yuswa jenengan niku nek umpami sekal dosa tahun berarti pun ibadah 950 tahun dan ibadah. Tidak beda dengan umat-umat terdahulu. Ini penyebabnya cinta baginda Muhammad SAW. Ini harus kita perhatikan. Ini harus kita kejar terus. Tumbuhkan di hati kita ini cinta kepada baginda Muhammad SAW. Bagaimana mengikuti para ulama-ulama al-warathul anbiya sebagai pewaris Nabi, ulama yang mengajak kepada kebaikan. Bagaimana ulama mengajak kebaikan? Yaitu ulama yang tidak mengajak perkelahian. Orang ngajak udun, orang ngajak padu, itu ulama ingkang sae. Ini tugas kita untuk mencari siapa? Alhamdulillah. Bisa kita merasakan di waktu kita memandang seorang ulama, waktu kita memandangi hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita memandang orang soleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka sebagai pewarisnya ulama, pewarisnya Rasulullah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita hanya satu kali di dunia ini, tidak dua kali kesempatan kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang wajib bersyukur kepada baginda Muhammad SAW karena Rasul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipatkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Rasul. Makanya kita baca roti atas, baca roti adat, apa ya? Jazakallahu khairan jazaa ya Rasulullah, bersyukur kepada Rasulullah. Ini menunjukkan kita harus bersyukur kepada Rasul untuk apa? Pembuktian cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak ada cinta Rasul, tidak mungkin kita kumpul semacam ini. Nah, maka itu. Setelah dikatakan kalau ingin mendapatkan syurga Allah dan husnul khatimah, berbanyak ibadah kepada Allah, berbanyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Tetapi hati-hati katanya. Dikata Syaikhul berjalan ini, kata hati-hati, kehidupan kamu kalau pahala dan kejelekan kamu seimbang. Tumindak saya kalian Allah itu seimbang atau satu. Nopo boleh kesainan lang sekedhik Allah nang kata hati-hati. Niku tondo boten asal husnul khatimah, asal suul khatimah. Nek terus kita iki ngapunten saestu kula meyakini nek kados kula niki kan jenengan nyaput lagi nek kula sing kula niki nek dipilih dihitung luwih ijing nek omongan soal ini kurang lebih sekitar 20 jam saya hidup saat ini, mungkin nek dihitung pahala kan dosane karena dosa kula niki saestu. Nah, walaupun kita meyakini dosa kita banyak, kata Syaikhul bicara ojo kuatir. Senajan dosa mungkin akeh aja kuatir. Allah Maha Pengampun. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku kata Allah Subhanahu wa taala yang telah berlebihan berbuat dosanya, sing kepujuan dosanya akeh, la taqnatu min rahmatillah. Ojo putus asa kalih rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senajan dosanya awake dhewe sak gedene segara. Saake godhong ning donya dosane awake dhewe, la taqnatu min rahmatillah. Tesih ditosi Gusti Allah, nek tesih gesang teng donya, tobat ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja wedi. Wis ben aja dosa akeh, wis rasa tobat, ora perlu disewani Gusti Allah. Ampun. Lebih baik menjadi mantan orang jelek ketimbang mantan orang apik. Jadi jangan takut dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah selalu menanti diri kita asal kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita ini ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin, sapa wonge, sapa hamba yang mau tobat kepada Allah, tak ampuni senajan dosane sak sepuro. Oh, mengatakan atas semua tadi. Subhanallah. Kita punya Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kesempatan ramai dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada penyesalan tobat. Ayo cepat tobat dosa ini sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun diterima oleh Allah. Nah, mau apa lagi? Tetapi taubat dan taubatan nasuha, benar-benar taubat. Ojo tobat minta Allah meneh. Tobat berbuat dosa, tobat berbuat dosa. Loh, Gusti aja dolanan. Oh, sudah kesalahan. Tobat betul-betul tobat pada Allah, perjuangan. Tapi kalau sudah tobat, niat tobat dan nasuha, sekali waktu gereja berbuat dosa lagi langsung tobat, nggak apa-apa. Oh, coba dibalik-balik terus. Misalnya berbuat dosa, astagfirullah, ya ngapun dosa, astagfirullah, tobat nangis, mana? Sesuk tobat dosanya, ya tuh Gusti Allah, terus sebenarnya kan oh ini nyelewek biar Gusti Allah. Apa yang kurang dari kita ini apa? Yang kurang dari Islam ini apa? Luar biasa Islam itu. Luar biasa Allah, luar biasa sekali untuk diri kita. Mari kita berbuat kebaikan. Mari kita dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah tidak memandang kesalahan kita. Kalau kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita yang selalu berbuat dosa. Yang banyak dosa yang kita lakukan, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tidak mungkin Allah menutup rahmatnya kepada hambanya yang tobat kepada Allah. Tidak mungkin. Sampai Rasul mengatakan bahwa kalau ada dari umat-umat Rasulullah berbuat kebaikan, niat berbuat baik dicatat satu kebaikan. Niat catat satu. BJ kula ajeng salat subuh berjamaah ganjaran siji. Rakib pun nyatet wah iki Fahmis niat siji. BJ kula ajeng sedekah ganjaran siji. Niat to. BJ kula ajeng silaturahmi dengan Kiai Munir ganjaran siji meneh. BJ kula ajeng nyukani sekolah BJ kebaikan dicatat. Senajan boten jenengan lampahi dicatat. Kalau satu hari kita niat kebaikan 20 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku nek jeneng wujud kayak ditambah oleh pahalanya. Niat sholat subuh pahala 1, melampaui sholat subuh ke masjid pahala jalannya loro. Tapi benten sesuk aku nang masjid arep ijo sandal. Sandalku wis bolong-bolong. Gene Kiai Munir nang masjid sandal apik-apik tak nang masjid tak ijo sandal. Saya boten tentang masjid saya. Ngerti saya boten. Saya tak tanya kira-kira Fahmi benar tak? Melakukannya apa? Ditanya saya boten dicatat dari Gusti Allah. Tidak dicatat apa? Saya bawa sesuk tangine telak nasi tutup dengan Allah itu tak catat sama. Tidak tak catat kejayaan. Itu muslim. Subuh delalah kok tangi kok ini. Teng masjid niat ijo sandal sik wis ijo sik tak anteni sik. Senajan mesti tulisan dari Kiai Munir tak anteni sih. Kira-kira dibaliknya apa ora? Gusti Allah. Tidak langsung dicatat Allah Subhanahu wa taala. Diberi tobat sing di Gusti Allah. Nek ngantos ora tobat oh ya siji jret ngono. Nek tobat oh hasilnya catat berarti tak tobat jelek. Itu niat saya. Makanya para ulama itu mengajar kepada kita sekalian di waktu kita bangun tidur. Nek cara semandi Solo mereka wake up. Wake up bukan kuat. Wong Solo kita wake up. Melek itu wake up. Begitu mulai alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa dan usyur pahala siji. Duh Gusti Allah dibariki kula salat subuh berjamaah ganjaran. Duh Gusti Allah kula kepen sedekah. Duh Gusti Allah kula tidak saya. Duh Gusti Allah silaturahmi ajeng ziarah tak mriki. 10 niat terus kula get up ngadeg. Begitu ngadeg, oh dicatat 10 kebaikan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ke kamar mandi, terus wudu, teng masjid, sholat jamaah, kalau tambah siji nih pahalanya, nanti 11. Gelalah oleh sosok dakwah, tapi ya pada 11 toh. Sing niat saya mau orang dilakoni ganjaran kabeh itu nanti. Dan terus gimana mungkin mulai sejak subuh ini, begitu pun nyapon buka kulipat, pun cepat-cepat melayu sih. Dongo, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Terus maniat sing saya kata, terus akeh. Nek ojo akeh terus subuh terima namun.
kira-kira 10 detik pas udah baik sebanyak. Terus jumlah terus nggak kamar mandi pun asal ganjaran saya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan dari Allah. Karena kita dibutuh Allah. Kita ini manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Kalian dosa, kalian salah. Dengan niat-niat tadi itu menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan itu tadi. Alhamdulillah. Dan yang terpenting lagi, setelah kita mahabbah kepada Rasul dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud takwa daripada amal perbuatan yang baik. Jadi umur kita yang singkat ini, istilah dan ketakwaan berbuat baik selama hidup kita, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi satu, pedulikan Allah ketimbang lainnya. Penuhi panggilan Allah ketimbang lainnya. Ini yang paling penting. Ini yang paling abot. Oke. Abot hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesederhanaan gitu. Hayya 'alas shalah, falah. Buat diganti terus ngurusi pembeli sih. Ngurusi sawah, ngurusi kantor dan sebagainya. Nomor kali Gusti Allah. Oh, mantosi nek jeneng gampil ke Gusti Allah. Nalika jeneng butuh ke Gusti Allah. Duh, Gusti Allah kula nyuwun. Ya mesti kowe tak celuk ya ora ganteke aku, kowe nyuwun ya ora tak ganteke itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingkan panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia dipanggil Allah hanya 3 kali. Allah memanggil kita di dunia hanya 3 kali. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan waktu haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik, itu dipanggil panggilan Allah. Yang ketiga dipanggil dengan kematian. Mumpung derek dipanggil dalam keadaan mati, monggo panggilan lainnya kita utamakan. Dan terus nek enten tiyang-tiyang ingkang rezekine ra diseret, nyuwun dhumateng Allah kok boten kabul-kabul, mangtingali pripun jeneng nalika pirang adzan. Niku mawon. Sing jere asal jodoh, kangelan jodone mang pikir kita nalika Allah ini balik jenengan adzan nek wau gasi kawula jenengan. Niku wae pikir. Sing sakit boten sehat-sehat, pun boten Allah kok boten kabul mang kirang adzan pripun ganti ke adzan. Itu pujian paling mudah. Dunia akhirat niku saged sae nek jenengan menikmati balik Gusti Allah cepet gasi kemana itu orang yang akan mendapatkan apa hajat dunia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali niku disebut senajan sing teko niku saudagar, wong sugih gembleng luar biasa, meh ngeki duit miliaran, adzan Mas Dokter tak tinggal salat sih. Lho iki penting Gusti Allah ketimbang jenengan. Sing sakit jalan nek kula tampi kula mati nggih kula tinggal. Nek ditiba di Gusti Allah kula seto kula betok panggilan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang kita lupa bahwa dunia sekolah apa? Itu yang kita kejar. Soalnya kados kula jalan iki nek boten wujud, boten mulia. Nyambut damel ketok duitmu mulia. Mudah duit ketok. Aku nyambut gawe makin semangat, makin banyak waktunya pagi sore ibadah. Nyambut damel duit ketok. Karena wujud yang kita kejar itu kelihatan, maka kita oyak terus. Niku keliru, sakjane sing boten ketinggal, niku sing jeneng mulia. Napa? Surga napa boten ketinggal, man mulia niku. Surga niku man mulia. Ampun dunya pun dijamin kaya Gusti Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kowe tak jamin rezekimu, anakmu, bojomu kabeh aku sing jamin apa sing minggat. Dijamin kok dioyak-oyak soalnya terlalu yang penting modal nyambut damel ingat kula nyambut damel menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang itu kersane Gusti Allah modal mau nah pripun pempon datang beliau anu garwa kula ngomel mangsancan sing ngatur rezeki Gusti Allah aku kon golek ora kon jipu kunci di bapak-bapak nek gadah garwa ingkang lagi cerewet-cerewet itu mau saja Gusti Allah dawuh aku kon pados kon golek ora kon jipo nek jipo mesti itu Pak jipono aku jiponya aku lek nek rezeki golek awak rezeki golek kadang entuk kadang boten asal ora cari semacam itu Pak boten asal itu oh iya golek ya para jipo ya ngoten iki
dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bingung seperti itu boleh. Kewajiban kita mencari, dapat tidak dapat Allah yang menentukan. Sebagai contoh satu dan sebagai penutup, contoh Allah membagikan rezeki kepada semua makhluknya, pun dijaminkan Gusti Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Kewan sing cilik-cilik barang Gusti Allah sing ngatur rezeki. Nanti pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman seorang nabi yang punya mukjizat dari Allah, bisa berbicara dengan binatang. Sangat dinabikan oleh kewan Nabi Sulaiman itu. Sekali waktu Nabi Sulaiman dengan para tentaranya jalan di tepian sungai gitu, jalan di tepian sungai. Setiap waktu melihat ada rombongan semut ewon sebetulnya, kata semut ireng, tapi tengkutnya kan putih-putih. Enten saya patak sekali dilihat tadi sebetulnya rombongan semut jalan didelok menuju ke air. Padahal semutnya paling putih baik, kok nyedak tengkoyo didelok itu Nabi Sulaiman. Begitu masuk berdekat air, keluar dari air tadi seekor katak, buka mulutnya, semua semut masuk ke mulut katak. Lapat tutupnya kodok, semutnya dulu, lapat sedoyo. Ditinggal Nabi Sulaiman, benjing, didrop nekok ngomongnya, ngantos seminggu, didrop kok rombongan konvoy ini, orang diboleh metu semut orangnya, lapunya tutupnya kodok, gue panganan. Orang kuat Nabi Sulaiman, semut aku tak ada. Assalamualaikum ya semut. Waalaikumsalam ya Nabi Sulaiman. Aku meh takok. Kowe sareng rombongan kuwi nak jenenge semut tak mesti banyu. Neng mau tak delok kowe seminggu kok kowe konvoy wong sak semut lagi. Do panganan ndi kok nyedak ning banyu nek segoro. Nggih Nabi Sulaiman, kula dhewe kalih Gusti Allah. Gusti Allah niku sanjang kalih kula bahwasanya di dalam air tadi, di dalam dasar sungai tadi ada seekor cacing yang kejepit batu sing boten sakit patus rezeki. Lek usaha obah terus aja muncul ke boten muncul. Bukti di tadi waktu si cacing tadi bergerak untuk cari rezeki itu ikhtiar. Meh muncul ke apa orang iso. Oh iki cacing iki setiap meh muncul ke meh golek maaf. Aku sing duwe kewajiban ya Pak. Semut tak perintahke. Setiap semut membawa makanan untuk masuk ke dalam air. Lah semut kuwi nek kena banyu ora iso, minta kula kodok. Kerjasama antara semut kali kodok. Masuk sama kodok. Bibar mlebu sedaya, kodok mlebu tengah dape toyo, temriku nyedak teng cacing ya wae. Begitu dicacing cacing dibuka mulutnya, semut siji bawa siji dulang dulang cacing posisi dapat rezeki senajan tengi sore banyu tengah dapat banyu itu tetap rezeki Allah sing ngatur ento sing penting setiap obah-obah meh musuhe awak bersetia lain jeneng wong enggak tenggere doh Gusti Allah yo rezeki mau ning amben teng kamar yo rezeki boten mungkin mangsa. Kalau nyuwun rezeki ulah doh Gusti Allah kalau nyuwun yantro ya Allah digeber bayar sekolah lek boten medal. Nek umpamane kita teplok tiba saking langit tengah jenengan kula yakin boten seneng semaput jenengan kok mesti teplok sabu yo nek sabu to lan seto harus ikhtiar dia akan Gusti Allah cacing sing tengah dan entuk sekali Gusti Allah dari mana jalannya dia dari jalannya dari semut dan kodok kita pun begitu kita keluar. Dari mana? Siapa tahu keluar kita ada orang yang mengajak kita bekerja sama, ada yang membutuhkan tenaga kita, ada yang membutuhkan kita. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah. Rezeki kita masing-masing pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ojo lali Gusti Allah. Utamakan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan salat utamakan salat. Dipanggil Allah hanya Allah salat, apapun yang terjadi pada diri kita diberhentikan terlebih dahulu. Pentingan Allah karena kita pasti butuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memanggil kita akan menghiraukan. Waktu kita memanggil Allah, Allah pun tidak menghiraukan diri kita. Ya, alhamdulillah amin hadirin. Inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kunci keselamatan dunia dan akhirat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
menomorsatukan Allah dan tempat lainnya, dan mahabbah kepada Rasul. Itu cukup untuk kehidupan kita dunia sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita tempat ini termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan kita kepada Allah, karena peduli kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan diri kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada baginda Muhammad dan cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi keselamatan hidup dunia akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia selamat, di alam kubur selamat, di akhirat Allah pun kita selamat, dan insyaallah Allah muliakan diri kita yang hidup di dunia ini bisa memandang wajah baginda Muhammad SAW di dunia, di alam barzah, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa radin anna ya Rabb, wa huwa radin anna ya Rabbul alamin. Dan insyaallah kita akan ridha kepada kita sekalian. Ya Rabb, ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami yang tempat ini ya Rabb. Hajat dunia dan kemudahan darimu ya Allah, hajat akhirat dan ampunan darimu ya Rabb. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'idana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika arrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadza minni wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.